dalam renungan pada pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kita percaya kebaikannya akan selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini. Kami sungguh bersyukur karena kesempatan baru di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat baru dan kebaikan-Mu akan selalu kami alami. Saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin tidak pernah mengira bahwa hutang merupakan sebuah keterikatan. Kita menganggap hutang sebagai suatu hal yang biasa dan normal. Tapi pada kenyataannya, hutang adalah suatu jerat dan keterikatan yang tidak seharusnya ada dalam hidup kita. Hutang menyebabkan tekanan mental, gangguan psikologis, dan menimbulkan kecemasan. Dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275 juta orang, sekitar 60%-nya memiliki hutang. 70 juta diantaranya terjerat pinjaman online, dan tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak muda yang masih studi di berbagai perguruan tinggi. Tuhan merancang kita bukan untuk hidup dalam hutang, tapi dalam keberkatan dan pemeliharaannya. Perlu sikap yang benar dari diri kita, supaya kita mengalami kelimpahan berkat-Nya, yaitu kesabaran, rasa syukur, tidak terburu nafsu untuk memiliki uang dan barang, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, serta menantikan Dia bekerja. Kita perhatikan Ibrani 13 ayat 5 ini. Di situ firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini menyatakan suatu teguran agar setiap kita orang percaya, yang sungguh percaya kepada Tuhan, benar-benar tunduk kepada Tuhan. Jangan kita terfokus kepada uang, dan menganggap uang adalah segalanya. Keinginan yang tidak sehat akan kekayaan menyebabkan banyak orang berhutang, menghalalkan segala cara, dan membuat kehidupan menjadi hancur. Ada bahaya dari keserakahan, karena cinta akan uang bukan membuat kita berbahagia, tapi justru menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita menjaga hati kita terhadap uang, maka kita akan berbahagia. Dikatakan dalam ayat ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tanpa rasa cukup, kita akan berusaha meminjam atau berhutang demi memenuhi keinginan kita akan sesuatu. Terlalu sering kita membandingkan diri dengan orang lain dan membuat kita menjadi iri hati dan berusaha menyamai orang-orang lain. Dan untuk itu kita berhutang, meminjam, demi sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah harga diri. Tuhan mau agar kita semua tidak memandang uang sebagai solusi, tidak memandang uang sebagai pengharapan, tapi memandang pada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sungguh percaya dan menanti-nantikan Tuhan dalam segala hal. Keluarga besar emang nih. Percaya dan menanti-nantikan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita punya kebutuhan yang mendesak, kita punya keperluan, tetap percaya dan nantikan Tuhan. Jangan selalu mengambil jalan yang mudah,
jalan yang kelihatannya cepat, tapi yang sebenarnya membuat kita menggadaikan masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada janji Tuhan. Firman-Nya berkata di sini, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yakinlah bahwa apa yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang mengerti dan yang memelihara kita dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan andalkan uang dan hutang. Meskipun ada kebutuhan, ada pergumulan dalam hal finansial, nantikan pertolongan Tuhan. Dan jangan berharap kepada hutang. Berharap pada hutang akan membuat kita terus berhutang. Tapi berharap pada Tuhan akan membuat kita mengalami mujizat pemeliharaannya. Dan kita akan hidup dalam keberkatan-Nya. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah kami dengar, ada janji yang ajaib, janji yang luar biasa, yang kami miliki di dalam Engkau. Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau adalah pemelihara kami yang ajaib, Bapa kami yang sangat baik, yang peduli dan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu percaya kepadamu, berharap kepadamu, dan menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan-Mu dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Kami percaya kami akan terus mengalami berkat Tuhan, dan berkat yang berkelimpahan Tuhan akan curahkan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, yang terlilit hutang, yang sedang dalam masalah keuangan, agar Tuhan menjamah, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, melepaskan dari segala hutang, dan Tuhan yang memimpin, menuntun, sehingga hidup dalam kelimpahan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang, dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.